saya Senggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang akan saya gunakan. Tapi sebelum kita membuat media pembelajaran, alangkah baiknya kita menyesuaikan media pembelajaran yang akan kita gunakan dengan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan media pembelajaran yang bernama foam board with shuffle card. Apa itu foam board with shuffle card? Jadi media ini terdiri dari dua perangkat, yaitu pertama adalah papan yang terbuat dari foam, warnanya bisa warna putih polos ataupun warna lainnya. Fungsinya yaitu sebagai latar. Kemudian perangkat yang kedua yaitu kartu mini yang ditempelkan pada papan foam tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita dalam pembuatan media pembelajaran harus menilik kepada kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran. Nah, adapun kompetensi dasar yang cocok untuk menggunakan media ini yaitu kompetensi dasar 5.1 yang berisi membaca nyaring bermakna teks fungsional dan esai pendek sederhana berbentuk prosedur dan report dengan ucapan, tekanan, dan intonasi yang berterima. Nah, adapun kita juga harus memikirkan tentang tujuan pembelajaran yang akan diraih oleh peserta didik nantinya setelah melakukan proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu siswa peserta didik itu dapat melafalkan kata-kata sulit seperti shallow, hold, edge, floating, propel, and paddling dalam teks prosedur dengan judul How to Learn to Swim dengan benar dan berterima. Yang kedua, tujuannya adalah membaca nyaring tahapan dalam teks tersebut dengan benar dan berterima. Kemudian apa saja sih alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini? Nah, diantaranya sebuah papan foam polos, bentuknya persegi panjang dan karton, kemudian gunting atau cutter, penggaris, pensil atau spidol berwarna, perekat atau double tape, dan yang terakhir gambar atau foto aktivitas. Setelah itu, bagaimana sih langkah-langkah pembuatan media pembelajaran menggunakan foam board with shuffle card ini? Langkah yang pertama, potonglah foam dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm untuk dijadikan papan tempel. Yang kedua, tersediakan papan foam yang sudah jadi. Yang ketiga, carilah gambar atau gambar sendiri rangkaian aktivitas. Nah, dalam contoh ini kita gunakan How to Learn to Swim. Kemudian guntinglah karton dan buatlah 8 potongan karton dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 4 cm. Dan selanjutnya, potongan tersebut masing-masing berisi penggalan kalimat yang akan dilatihkan. Nah, nanti ada gambarnya. Poin selanjutnya, tempelkan setiap penggalan kartu kalimat pada papan foam di samping gambar aktivitas yang sesuai. Ukuran kartu gambar aktivitas itu 12,5 cm, 12,5 cm, atau ini kondisional ya, tergantung teman-teman. Kemudian selanjutnya di bawah ini adalah contoh. Nah, nanti akan saya berikan contoh tentang kartu gambar aktivitasnya. Nah, di sini ada contohnya. Dalam contoh itu kita lihat ada gambar, kemudian ada teks instruksionalnya, ada teks perintahnya di sana. Nah, mari kita baca sama-sama. Di kartu pertama ada stay in the shallow end of the pool and put your head under the water. Nah, jadi dalam teksnya itu jelas ya, shallow itu dangkal, tempat yang dangkal, kemudian put your head under the water. Jadi di gambarnya itu ada anak kecil yang di tempat dangkal berdiri dan meletakkan kepalanya ke dalam air. Kemudian di kartu kedua, hold onto the edge of the pool and hold your breath as you practice floating. Jadi pertama-tama di pinggiran kolam dulu,
dia pegang pinggiran kolam, kemudian menahan napas ketika praktek floating. Di kartu ketiga, practice using your arms to propel yourself through the water. Jadi ditunjukkan dalam gambarnya itu latihan bagaimana menggunakan lengannya, mengayunkannya supaya bisa berenang gitu ya. Dan di kartu yang keempat terlihat stay close to the edge of the pool. Jadi tetap dekat dengan pinggiran kolam, sisi kolam saat praktek floating dan paddling. Nah, itu terlihat jelas dari gambarnya ya. Kemudian bagaimana sih petunjuk penggunaannya dalam menggunakan foam board with shuffle card ini? Nah, langkah yang pertama yaitu gantunglah papan foam di tempat yang memungkinkan peserta didik dapat melihatnya. Bisa di depan kelas ataupun di mana yang mungkin peserta didik itu fokus bisa melihat papan foam tersebut. Langkah yang kedua, tempelkan penggalan demi penggalan kalimat sesuai dengan gambar. Kemudian kita bacakan dengan keras agar peserta didik dapat menirukannya. Langkah yang ketiga, untuk mengulang kartu penggalan kalimat bisa dilepas dan dikocok shuffle. Nah, langkah yang keempat, untuk menempelkan kembali pada papan, peserta didik diinstruksikan untuk menyusun kembali kartu-kartu tersebut dan menempelkan kembali di papan, dan peserta didik bisa membaca nyaring sekali lagi tanpa bantuan guru sebagai model. Ya, saya pikir demikian penjelasan saya tentang media pembelajaran menggunakan foam board with shuffle card. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.